Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina dalam video pembelajaran PPKN. Anak-anak hebat, pertemuan kita kali ini akan mempelajari materi kelas 7, bab yang ketiga, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun submaterinya adalah sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan disimak video berikut. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun submaterinya sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian apa itu BPUPKI? Kemudian hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga konstitusi. Baik, kita bahas. Pertama, istilah konstitusi. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Adapun konstitusi terbagi menjadi dua, ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut juga sebagai undang-undang dasar, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis disebut sebagai konvensi atau kebiasaan kenegaraan. Selanjutnya, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, rancangan Undang-Undang Dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ketua dari BPUPKI adalah KRT Raziman Widyodiningrat dan wakil ketuanya satu Ichibangase dari Jepang dan yang kedua dari Indonesia adalah RP Suroso. Pada persidangan tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil, yaitu pertama, panitia hukum dasar, kedua, panitia pembela tanah air, ketiga, panitia ekonomi dan keuangan. Adapun ketua-ketua dari panitia-panitia tersebut, yang pertama, ketua panitia hukum dasar adalah Insinyur Soekarno. Kedua, ketua panitia ekonomi dan keuangan adalah Muhammad Hatta. Ketiga, ketua panitia pembela tanah air adalah Abi Kusno. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar atau dikenal dengan sebutan Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Selain itu, panitia hukum dasar kemudian membentuk panitia kecil lagi yang diberi nama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tugasnya merancang isi Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Supomo, beranggotakan 7 orang yang terdiri dari 1 Supomo sebagai ketua,
2. KRMT Wongsonegoro sebagai anggota. Ketiga, Raden Soekarjo sebagai anggota. Keempat, A.A. Marami sebagai anggota. Kelima, Raden Panji Singgi sebagai anggota. Keenam, Haji Agus Salim sebagai anggota. Dan yang ketujuh, Sukiman sebagai anggota. Ada 3 pokok yang disampaikan panitia perancang Undang-Undang Dasar ini dalam sidang plenonya. 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Selain itu, usulan-usulan panitia keuangan dan panitia pembela tanah air juga diterima. Dengan demikian, berakhirlah tugas BPUPKI. Adapun pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diketahui, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan persidangan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang tersebut 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikianlah anak-anak video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.